Salam damai sejahtera dan salam Paskah bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam perenungan pesan Paskah bagi kita. Sungguh suatu kesempatan yang indah jikalau di dalam suasana pandemi COVID-19 atau virus corona ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa menikmati kasih sayang Tuhan di zaman ini. Dan kita mau melihat hari ini tema perenungan kita adalah apa makna Paskah bagi saya dan juga bagi dunia saat ini. Saudara dikasihi Tuhan, makna Paskah itu perlu kita mengerti. Karena jangan sampai kita merayakan Paskah, memperingati Paskah hanya sekedar rutinitas semata. Hanya sekedar ritual-ritual semata. Hanya merasa itu adalah simbol-simbol peringatan yang kita rayakan tahun demi tahun. Tetapi sebenarnya apa makna Paskah bagi kita semuanya? Saudara yang kasih Tuhan, betapa kita bersyukur jikalau di dalam hidup ini Tuhan memberikan kita lagi isi hatinya bagi kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19 berkata demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, ya, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, marilah kita renungkan dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Maka berbahagialah kita di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat keadaan saat ini, kita melihat lagi betapa kita manusia ini begitu terbatas. Betapa kita manusia ini dipenuhi segala kekhawatiran-kekhawatiran. Sekeliling kita seakan sewaktu-waktu bisa saja melakukan segala hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, betapa di dalam saat-saat Paskah ini kita melihat lagi apa sebenarnya kita ini masih dalam penjajahan. Di dalam penjajahan yang berbentuk kekhawatiran, di dalam penjajahan yang dibentuk dengan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita, ataukah kita sebenarnya sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan dari segala kekhawatiran, dari segala ikatan-ikatan yang mungkin membelenggu kita. Saudara yang kasih Tuhan, Paskah adalah sesuatu yang seharusnya diingat sebagai suatu di mana kemenangan umat di atas segala bentuk penjajahan di muka bumi. Terutama kalau kita melihat di zaman dahulu, bagaimana umatnya berada di dalam penjajahan itu. Tetapi kemudian tangan-tangannya yang kuasa, Tuhan datang memakai hambanya untuk memimpin umatnya supaya berada di satu tanah perjanjian itu. Saudara yang kasih Tuhan, makna Paskah kalau kita tarik ke zaman sekarang apa bagi kita? Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama. Paling tidak saudara, di zaman ini kita harus melihat bahwa masih ada 3 makna Paskah yang penting yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan 3 makna inilah yang membuat kita menjadi orang bermakna di muka bumi ini. Dan 3 makna inilah yang akan menjadikan kita mengerti apa arti daripada Paskah di dalam setiap tahun yang kita rayakan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan dan saudara-saudara yang lainnya yang mungkin di dalam hidup ini bertanya-tanya mengapa kekristenan selalu merayakan Paskah. Ada satu hal yang harus dilihat, bahwa ini pun adalah sesuatu yang dirancang oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta, Allah yang berotoritas, Allah yang menaungi seluruh alam semesta ini. Sebab dialah Khalik langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta ini. Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita melihat tadi di ayat yang ke-17 dari 1 Korintus 15 ini, bahwa dikatakan ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka
Di sini dipergunakan kata-kata jika maka. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sia-sia kepercayaanmu. Kepercayaan kita semuanya, percayaan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena percaya kepada sesuatu yang akhirnya tidak bisa bangkit kembali. Nah, ada kata-kata yang indah sebenarnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 ini. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka apa? Dikatakan kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Jadi kalau Yesus Kristus tidak hidup kembali, ya, dia tetap setelah disalib lalu dikuburkan dia mati, itu dia berarti kepercayaan kita, bukan hanya kita yang zaman sekarang, tetapi orang-orang yang dahulu kala, yang melihat ke depan ada Sang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Sia-sialah semua kepercayaan yang dibangun itu. Apa yang diberitakan oleh para nabi, yang kemudian dihidupi oleh umatnya dari zaman perjanjian lama, itu melihat ke depan, di mana Sang Mesias itu akan datang. Sang Mesias yang datang itu mereka tidak mengerti secara pasti, tetapi mereka melihat gambaran-gambaran yang ada firman Tuhan. Lalu kemudian orang yang ada di zaman sekarang melihat ke belakang, di mana Yesus Kristus Sang Mesias itu sudah datang. Dan kalau dikatakan ternyata Sang Mesias itu adalah Mesias yang kemudian hanya mengalami penderitaan lalu mati, tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Tidak ada bedanya dengan pengikut-pengikut yang ada di muka bumi ini, pemimpin-pemimpin agama yang ada di muka bumi ini, bahwa pada akhirnya alam maut akhirnya harus merenggut mereka dan tidak bisa hidup kembali. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidaklah demikian, sehingga makna pertama yang kita dapatkan adalah bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan yang mengalami kematian dan juga kebangkitan itu atau kehidupan kembali itu, maka hidup kita tidak menjadi orang yang hidup sia-sia. Hidup kita bukanlah menjadi orang yang sia-sia atau bukanlah orang yang hanya bermimpi saja. Bayangkan orang yang bermimpi, Bapak Ibu. Di antara kita mungkin ada banyak yang pernah bermimpi. Bagaimana mimpi itu? Ya, mungkin ada yang bermimpi makan sesuatu yang enak di dalam mimpinya, tetapi ketika bangun, ya, makanan itu tidak ada. Hanya dalam mimpi saja. Mungkin suatu saat dia bertemu dengan artis atau aktor yang begitu dikagumi, diidolakannya. Tetapi kemudian ketika dia bangun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Dan akhirnya ingin kembali tidur supaya bermimpi kembali. Dan ini hanyalah mimpi saja, tidak ada di dalam realita. Itulah sedang digambarkan di sini. Kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian Yesus Kristus itu hanyalah sekedar pribadi yang menderita, lalu kemudian mati dan tidak bangkit, maka tidak ada bedanya. Semuanya itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah fata morgana yang kelihatan, tetapi ketika didekati ternyata tidak berbentuk apa-apa. Sesuai dengan kasih Tuhan, sejarah sudah menyatakan orang-orang yang dahulu berharap kepada Mesias itu, mereka melihat iman mereka, kita lihat dari sekarang bahwa tidaklah sia-sia. Mereka bukan hanya bermimpi ke depan, tetapi itu sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa Sang Mesias itu, Yesus Kristus itu adalah memang menderita, adalah memang mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan dia adalah yang paling sulung dari antara orang mati. Dia bangkit dan dia menyatakan kepada murid-muridnya. Dan sejarah tidak bisa memungkirinya. Walaupun mungkin ada beberapa orang, segelintir orang yang ingin berusaha menyatakan itu tidak benar, tapi pada akhirnya sejarah menyatakan bahwa itu adalah sesuatu bagian dari sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jikalau ada orang juga yang mengatakan bahwa ada pergantian di sana dengan muridnya, itu pun mari digali berdasarkan sumber-sumber yang bisa terpercaya. Bahwa Yesus Kristus
Dialah anak Maria yang disebut juga Isa Al-Masih itu, yang mati di kayu salib dan mati lalu dikuburkan, kemudian dia bangkit sesuai kasih Tuhan. Betapa sang Imam Mahdi, sang juru selamat itu, inilah yang membedakan daripada semua nabi-nabi, daripada semua rasul, daripada semua pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Sebab pemimpin yang satu ini bukanlah hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi kasihnya itu dinyatakan di dalam sampai dia menderita, bukan dengan kekerasan, dengan senjata dunia, tetapi dengan kasih yang ketika dia dihina, dia mau menerimanya. Ketika diolok-olok, dicambuk oleh penguasa dunia ini yang tidak sadar bahwa penguasa dunia yang diciptakan oleh dia, tetapi dia merelakannya. Bukan karena dia kalah, tetapi dia merelakannya. Ketika pemimpin dunia ini, orang-orang yang merasa berhak untuk menghakimi dunia ini, merasa dia yang menyerahkan Yesus kepada penghakiman dunia ini, ternyata bukan. Karena Yesuslah yang mau menyerahkan dirinya. Allah lah yang mau menyerahkan anaknya itu untuk disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, sungguh inilah otoritas yang tertinggi. Segala pemikiran dunia tidak bisa sampai ke sana kalau bukan hikmat Allah yang bisa mengerti bahwa Allah lah yang menyerahkan dirinya, bukanlah dunia yang bisa menyerahkan diri sang pencipta itu. Bagaimana mungkin ciptaan menyerahkan? Bagaimana mungkin ciptaan lebih berkuasa daripada sang pencipta itu? Jikalau ada itu, sungguh manusia telah lupa diri. Manusia telah ingin menjadi sama dengan Allah, bahkan merasa dirinya adalah Allah. Sesungguhnya itu adalah sebuah keniscayaan. Hanyalah orang-orang bermimpi yang melakukan itu. Hanyalah orang-orang yang suka cerita dongeng. Hanyalah orang yang suka berhayal, orang yang suka berimajinasi, orang yang suka menulis sesuatu hoax yang tidak benar di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, apa makna Paskah bagi kita di zaman ini, di masa ini? Adalah bahwa kita tidak menjadi orang yang hidup sia-sia. Bahwa kita bukanlah orang yang hanya bermimpi saja di muka bumi ini, tetapi kita adalah orang yang melihat realita, sejarah menyatakannya, dan kemudian kita akan melihat bahwa janjinya akan datang kemudian itu adalah bukanlah janji palsu. Sebab itulah ya dan amin, sebagaimana dia berjanji dulu kepada orang-orang di perjanjian lama bahwa dia akan datang sang Mesias itu, dan dia menepatinya. Dunia tidak mengerti itu. Orang-orang yang ahli Taurat pun tidak mengerti itu. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang diperkenan oleh Allah, itulah yang mengerti itu. Saudara kasih Tuhan, makna pertama, tidak menjadi orang yang hidup sia-sia di muka bumi ini, dan tidak hanya orang menjadi orang bermimpi saja, berhayal saja, berilusi saja, berhalusinasi saja di dalam muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, maknanya bagi kita adalah kita bisa lihat masih di 1 Korintus 15 ayat 17, dia berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu." Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah, "Dan kamu masih hidup dalam dosamu." Ini pernyataan yang sungguh tegas, ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang lain yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa. Itu berarti masih dalam keadaan berdosa, masih hidup di dalam dosa dan masih dalam keadaan berdosa. Bayangin, saudara kasih Tuhan, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada satu ilah, tetapi kemudian ilah ini tidak bisa membuat kita berpindah status dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Dari tadinya orang yang terbeban berat oleh karena dosa-dosa yang dibawa daripada leluhur Adam dan Hawa, kemudian itu tidak bisa dilepaskan oleh sang ilah ini. Adalah begitu ironis sekali dalam hidup ini, jikalau orang hanya beragama, hanya percaya kepada ilah yang tidak bisa memindahkan statusnya dari berdosa menjadi tidak berdosa. Orang yang harusnya terhukum di neraka menjadi orang yang tidak terhukum di neraka. Itu adalah sesuatu yang ironis, saudara. Oleh karena itu, makna
Paskah yang kedua bagi kita di zaman ini adalah bahwa Tuhan mengingatkan kita semuanya ketika kita percaya pada Yesus Kristus dan melihat Paskah itu adalah sebagai suatu yang kedua, bahwa kita tidak lagi terus-menerus hidup dalam keadaan apa? Berdosa. Tidak terus-menerus lagi hidup dalam keadaan berdosa. Karena apa? Karena kita sudah status kita sudah dipindahkan dari yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, dari orang yang terhukum menjadi orang yang sudah dibebaskan, dari orang yang berhutang menjadi orang yang sudah dilunasi hutangnya di kayu salib. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang kemudian bisa menikmati hidup di dalam keadaan sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jikalau Yesus hanya sampai pada mati saja untuk mengampuni dosa kita, maka kita hanya diampuni dosa, tetapi tidak sampai kita bisa menikmati hidup bagaimana dipelihara oleh Tuhan di dalam masa-masa sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, status berpindah, tetapi kita juga perlu menikmati status yang sudah berpindah. Saudara yang kasih Tuhan, berdosa itu ada dua, saudara. Dosa asali yang kita bawa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dari asal kita ada di muka bumi ini. Dari agama apapun kita percaya bahwa ada asal muasal daripada manusia itu. Kemudian sang asal muasal itu yang menjadi nenek moyang itu melakukan sebuah dosa, dan kemudian seluruh keturunannya itu menjadi orang yang berdosa. Ini yang disebut dosa asali atau dosa keturunan. Nah, dosa inilah yang kemudian mendatangkan maut, mendatangkan hukuman neraka itu, sehingga tidak bisa lepas daripada hukuman siapapun itu. Dia lahir ke dunia ini, dia menangis, dia lahir ke muka bumi ini. Siapapun kita di muka bumi ini lahir sudah membawa dosa itu, yaitu status kita adalah berdosa. Karena apa? Karena kita lahir sebagai anak-anak daripada yang sudah berdosa. Kemudian saudara, kalau kita melakukan dosa setelah kita lahir di muka bumi ini, maka itulah dosa perbuatan. Saudara, dua dosa ini adalah sesuatu yang harus kita sadari. Dosa asali inilah yang kemudian harus diampuni, harus ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seandainya ada yang di muka bumi ini bisa menyelesaikan dosa yang pertama ini, maka sebenarnya Tuhan Yesus Kristus tidak perlu datang. Seandainya ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada tokoh-tokoh di dunia ini, ada manusia di muka bumi ini yang bisa melepaskan dari dosa asal ini, maka tidak perlu ada Allah itu menjelma jadi manusia, kemudian menderita di muka bumi ini, kemudian disalibkan dan mati, dan kemudian bangkit. Tidak perlu, karena pada kenyataannya manusia yang berdosa itu tetap melakukan cacat kehidupannya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Karena seperti pohon itu memiliki akar. Akar ini menjadi pencari makanan, dan makanan dari akar inilah kemudian makanan itu disalurkan ke seluruh batang pohon dan kemudian daun-daun. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kalau akar ini masih hidup? Maka di atas ini akan hidup. Sekalipun kita potong dahan atau batang ini, tetapi selama akar itu masih hidup, maka pohon itu bisa bertumbuh kembali. Akar itu saya gambarkan adalah sebagai akar dosa, yaitu dosa asali. Kemudian pohon dan batang itu adalah gambaran dari mana dosa-dosa perbuatan kemudian. Oleh karena itu, selama pensuplai sumber daripada dosa ini tidak diputuskan, maka makanan-makanan suplai yang ada ke atas adalah segala sesuatu yang bersifat dosa adanya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, selesaikan akarnya ini. Jikalau ada pohon kita, saya dulu punya pohon di samping, lalu pohon itu ternyata tidak berbuah, hanya berbunga saja setelah sekian tahun. Awal-awalnya saya potong hampir sampai ke tanah begitu, tetapi tumbuh lagi. Dan pada akhirnya mama mertua saya memberikan saran, disiram aja
akarnya itu dengan air keras begitu. Lalu saya siram akarnya dengan air keras, kemudian lambat laun pohon atau batangnya itu lambat laun, dahan-dahannya itu, daun-daunnya pertama mulai menguning, lalu membusuk, jatuh, lalu kemudian batangnya lambat laun mulai membusuk dan akhirnya mati. Saudara kasih Tuhan, demikianlah seharusnya hidup ini. Yang penting adalah bagaimana akar dosa, yaitu dosa asal itu, sebagaimana akar itu lebih dulu diselesaikan. Demikianlah Yesus Kristus, dia datang ke dunia, dia menyelesaikan akar itu, sehingga kita menjadi orang yang berstatus sudah diselesaikan sumber dosa itu. Dan jikalau kemudian kita di dalam kehidupan sehari-hari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, disitulah berlaku tabur tuai, saudara. Dosa tabur tuai. Apa yang kita perbuat, maka kita terima di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Tetapi kembali, dosa mana yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika dosa ini diselesaikan seperti akar tadi, maka lambat laun perbuatan-perbuatan kita pun semakin hari semakin dikuduskan. Ada proses-proses pengudusan. Sebagaimana pohon itu lambat laun dia akan mulai mati dan menghilang dari muka bumi. Demikianlah juga hidup kita semakin hari akan semakin memiliki karakter seperti Kristus, menjadi seperti Kristus, menjadi teladan seperti teladan kita Yesus Kristus, dan kita juga menjadi teladan bagi orang lain. Kita tidak sanggup, saudara, melepaskan diri dari dosa kalau bukan akar itu diselesaikan lebih dahulu. Saudara, jangan berpikir bahwa kemampuan, kepintaran kita, amal kita, kebaikan kita bisa melepaskan kita dari dosa asal itu. Tidak. Korban kita adalah korban yang dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Banyak kecacatan di sana. Ada orang-orang yang memberikan amalnya adalah dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada orang-orang yang melakukan ibadahnya adalah masih hitung-hitungan dengan Tuhannya. Dia berpikir, kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapat begini. Tetapi orang-orang yang sudah mengerti Paskah, dia akan berbalik pemikirannya. Pemikirannya adalah karena sudah ditebus, karena sudah diselamatkan, maka dia beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Oleh karena itulah kita bukan lagi berstatus orang-orang yang masih dalam keadaan berdosa, tetapi orang-orang sudah dalam proses pengudusan itu. Orang-orang sudah ditebus itu, orang sudah dibenarkan itu, akan semakin hari hidupnya pun semakin benar. Oleh karena apa? Karena Allah yang membenarkan, dan Roh Kudus akan terus membimbing, memimpin kepada segala kebenaran. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kita dikuatkan, kita dihibur, kita dimampukan. Bahkan dunia ini akan mengerti tentang Yesus Kristus melalui perkataan kita karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Bukan kita yang membuat orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Bagian kita adalah mengabarkannya, saudara. Karena apa kita mengabarkannya? Karena kita sudah merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana seorang yang sudah pernah makan di tempat yang bagus, di tempat yang indah, di tempat yang makanannya enak, pasti dia akan berbicara kepada orang lain, wah tempat itu bagus untuk suasana, secara suasananya, bagus juga makanannya. Padahal kita tidak dibayar oleh orang itu. Demikianlah juga kita ketika sudah menikmati, merasakan indahnya di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Paskah, maka kita pun tidak akan berhenti untuk mengatakannya kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, makna yang kedua dikatakan bahwa tidak akan terus-menerus hidup di dalam keadaan berdosa. Karena apa? Tuhan sudah memindahkan kita dari yang berstatus dosa asali menjadi orang yang sudah diampuni, ditebus, dijadikan manusia baru. Manusia baru. Itulah istilahnya munculnya manusia baru. Karena apa? Dosa yang lama, dosa keturunan itu dulunya di Adam yang lama. Kemudian kita menjadi pengikut daripada Adam yang kedua. Adam yang kedua adalah Adam yang taat. Adam yang taat sampai mati, yaitu Yesus Kristus. Saudara, yang ketiga, makna yang ketiga daripada Paskah adalah, kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dari 1 Korintus 5, dikatakan di sana, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka sungguh sebenarnya sederhana firman Tuhan ini. Jikalau, ada makanya, jikalau kita hanya
dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu dari terjemahan baru. Kalau kita lihat terjemahan yang lain, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan di sana, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita dalam dunia ini saja, ya, sungguh bagus ya kata terbatas hanya ya pada waktu kita hidup dalam dunia ini saja, maka apa? Dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini apa? Kitalah yang paling malang. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya lebih tepat adalah orang yang paling menyedihkan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, betapa indahnya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa makna yang ketiga dari Paskah adalah bahwa kita tidak akan menjadi orang yang paling malang. Kita tidak akan menjadi orang yang paling menyedihkan. Tetapi orang yang memiliki pengharapan dunia dan akhirat. Oh, betapa indahnya hal itu. Saudara, apakah ada orang yang ingin menjadi orang yang paling malang? Saya pikir orang berusaha hidup, bekerja dengan sekeras mungkin, belajar sekeras mungkin supaya bisa memiliki pendidikan atau juga gelar. Ada orang yang menabung sedemikian kerasnya, sedemikian banyaknya supaya keturunan-keturunannya tidak menjadi orang yang paling malang. Tetapi orang seringkali lupa, itu hanya adalah berpikiran di dunia ini saja. Dia hanya berpikir di dunia ini saja, itu terbatas, hanya fokus kepada hal yang itu saja. Itu artinya hanya untuk usia 80, 90, 100 tahun kalau bisa. Itu terbatas hanya dunia saja. Dan itu disebut adalah orang yang paling malang, orang yang paling menyedihkan. Bapak, Ibu, apakah ada di antara kita yang mau dikatakan orang yang paling menyedihkan? Oh, saya rasa tidak. Pasti di antara kita ingin menjadi orang yang paling membahagiakan, orang yang paling menyenangkan, orang yang paling baik daripada orang lain. Ada usaha untuk itu. Tetapi firman Tuhan berkata, jika orang itu tidak mengalami, tidak percaya kepada yang telah bangkit itu, maka dia adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Orang yang paling malang di muka bumi ini adalah orang yang tidak percaya dan kemudian dia tidak pernah mengalami nanti kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Itu Paskah. Saudara, sadarilah ini, betapa menyedihkannya hidup ini jikalau kita hanya berpikir terbatas hanya di dunia saja. Ya, itu banyak orang seperti itu. Ya, Paulus menggambarkannya di akhir daripada pasal yang ke-15 ini. Dia 32 ayat 35 menyatakan sesuatu yang menghentak manusia. Karena apa? Dikatakan ya 32 dari 1 Korintus 15 ini dikatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, ya, itu artinya pemikiran-pemikiran manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Dia menyatakan, aku adalah pejuang, dan aku berjuang itu bukan hanya biasa-biasa, bukan binatang biasa yang salah, tapi binatang buas di Efesus. Binatang buas di Efesus ini bisa menggambarkan banyak hal kalau kita melihat dari perjalanan Paulus. Bisa jadi ketika dia berhadapan dengan dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang di situ, kepercayaan yang ada di situ. Bisa juga para pemimpin ya yang begitu berhasrat untuk terus menghancurkan dia, menghambat ajaran-ajaran kekristenan itu. Atau bisa juga memang pada satu saat dia mengalami pelayanan, lalu dia mungkin berhadapan dengan binatang secara hurufiah memang, misalkan dia digigit ular. Saudara dikasih Tuhan, betapa dia mengalami itu. Itu adalah sebuah yang real. Tetapi dia berkata begini, dia masih ayat 30 katakan, apakah gunanya hal itu bagiku? Apa gunanya hal itu bagiku? Sebuah tanda tanya, apa gunanya? Tidak ada gunanya jika apa? Jika orang mati dibangkitkan. Artinya
Jika orang mati tidak dibangkitkan, seperti yang tadi atas, jika Yesus juga tidak dibangkitkan, maka mari kita ikuti pemandangan dunia. Dapat dikatakan, marilah kita makan dan minum. Sebab apa? Sebab besok kita akan mati. Saudara, pemikiran dari Paulus ini sebenarnya itu didasari pada satu filsafat yang waktu itu sudah beredar dan banyak pengikutnya, yaitu satu tokoh filsuf yang bernama Epikuros, yang hidup 340 sampai dengan 270 tahun sebelum Masehi. Dia hidup sekitar itu. Tetapi pemikirannya sangat mempengaruhi sampai waktu itu. Waktu Paulus memberitakan, waktu dia menuliskan firman Tuhan ini yang diwahyukan oleh Tuhan kepada dia. Dan bahkan sebenarnya coba kita lihat apakah pandangan Epikuros ini sampai sekarang masih berlaku. Ya, mari kita lihat apa pandangan dari Epikuros ini. Epikuros yang berkata bahwa tidak ada penderitaan di dalam kematian dan juga tidak ada kebahagiaan dalam kematian. Oleh karena itu jangan berpikir soal kematian. Jangan berpikir soal kematian. Yang perlu kita pikirkan adalah kita semua nikmati setiap waktu yang ada dan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Tidak usah pikirkan kematian. Kita harus menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Karena semua kenikmatan yang ada ya akan hilang ketika apa? Kematian datang. Prinsip inilah yang kemudian kita lebih kenal dengan kata prinsip hedonisme. Di dalam filsafat, orang filsafat masih tahu hedonisme. Di dalam orang yang hidupnya hanya mencari-cari kebahagiaan, menyenangkan hati, kenikmatan semata, pleasure itu. Wah, itu adalah orang-orang yang hedonis. Gampang tanya, apakah orang zaman sekarang juga masih hidup di dalam pemikiran itu? Ya, ada orang-orang yang di zaman sekarang ini lebih berpikir ketika bangsa negaranya sudah mulai hebat, sudah memiliki perekonomian yang baik, seakan dia melupakan Tuhannya, dan dia seakan menghilangkan akan ada kematian itu. Dia hanya berpikir bagaimana hidup zaman sekarang, dan dia hanya berusaha bagaimana bisa menikmati kehidupan ini. Tidak usah berpikir nanti. Ada orang-orang seperti itu, ada bangsa-bangsa seperti itu, dan berusaha menghilangkan Tuhannya daripada kehidupannya. Dia merasa bahwa Tuhannya adalah kemakmuran itu, bahwa Tuhannya adalah bagaimana kemajuan daripada informatika atau bagaimana kemajuan daripada teknologi. Dia berpikir bahwa hidup makmur, bahwa hidup sudah tercukupi, itu cukuplah sudah. Itulah disebut dengan hanya berpikir terbatas saja, hanya berpikir di dunia ini saja. Orang-orang hedonisme begitu. Pengikut-pengikut Epikuros di zaman sekarang itu bisa jadi lebih banyak daripada dahulu. Oleh karena itulah tidak ada menutup kemungkinan kehadiran virus corona pun adalah bagian daripada sebuah sentuhan kasih Tuhan. Ketika Tuhan masih menganggap kita adalah anak-anaknya, bukan anak gampangan, maka dia menyentuh hati kita dengan suatu peristiwa ini. Ini bukanlah rancangan kecelakaan bagi kita. Ini justru rancangan yang harusnya mendatangkan damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan yang harusnya murka, yang bisa saja mendatangkan air bah seperti zaman dahulu, yang bisa saja menurunkan api dari sewaktu di Sodom dan Gomora. Hari ini Tuhan hanya mengingatkan seluruh dunia, sehebat apapun, seadidaya apapun, bahkan negara-negara yang sudah menganggap dirinya beragama apapun itu, saat ini takluk kepada satu kenyataan, bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu harus menghadapi kematian. Tidak bisa memungkiri kematian. Tidak bisa berkata seperti Epikuros bahwa tidak perlu pikirkan kematian. Sekarang kenapa semuanya berusaha untuk menghadapi virus corona?
karena tidak mau mati. Saudara yang kasih Tuhan, saya pikir itu pun baik. Ini pun baik, keadaan ini pun baik. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menanti dengan tangannya yang terbuka. Wahai ciptaanku, wahai umatku, wahai anakku, jikalau mungkin kita seperti anak yang bungsu, Dia menanti kita kembali ke pangkuannya. Dia menanti kita untuk merayakan pesta Paskah itu, pesta kemenangan itu. Dia menanti kita untuk bisa menikmati kasih Tuhan itu. Jikalau kita mungkin selama ini adalah seperti anak yang sulung juga mungkin, yang selama ini kita hanya disibukkan bekerja dan bekerja, atau melayani dan melayani, yang sebenarnya tanda kutip bukan melayani Tuhan, tetapi seakan melayani keinginan-keinginan kita sendiri, maka Tuhan ingatkan, mari datanglah kepadaku, mari kita makan semeja, nikmatilah hadirat Tuhan, nikmatilah keindahan bersama dengan Tuhan. Sesuai yang kasih Tuhan, Paskah berbicara dengan 3 hal ini, bahwa Tuhan menghendaki kita mengalami kehidupan yang tidak sia-sia, bukan orang pemimpi, tetapi melihat kenyataan demi kenyataan. Tuhan menghendaki yang kedua, bahwa kita tidak lagi terus-menerus hidup di dalam status berdosa, tetapi Tuhan menginginkan kita hidup di dalam status yang sudah menjadi manusia baru. Manusia yang lama, yaitu manusia yang masih berdosa karena keturunan Adam dan Hawa yang lama, yang pertama. Tetapi kita lahir baru, menjadi manusia Adam yang baru, menjadi anak daripada manusia Adam yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang taat. Lalu kemudian yang ketiga, makna Paskah bagi kita adalah bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang paling malang, tidak lagi menjadi orang yang menyedihkan. Kenapa kita menyedihkan? Kita merasa sudah bisa menyenangkan hati kita, mencari dan mencari terus apa hal yang bisa menyenangkan hati kita. Kita mencarinya dengan bekerja keras, kita mencarinya dengan melakukan banyak hal, bahkan berani korupsi supaya bisa makan makanan yang enak, membeli pakaian enak, memiliki barang-barang lux, rumah yang bagus, mobil yang mewah, handphone yang bagus, bisa bertamasya kemana-mana. Itu untuk menyenangkan hati, itu menyenangkan hati di dunia ini saja. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana menyenangkan hati kita itu sesuai dengan menyenangkan hati Tuhan? Tidak salah, saudara, kita menyenangkan hati itu tidak salah. Tetapi dengan apa kita menyenangkan hati itu? Kalau kita menyenangkan hati itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah hanya menyenangkan hati sendiri, tetapi melukai, mendukakan Roh Kudus. Membuat Allah kita itu yang melihat segala sesuatu itu, bahkan hati yang tersembunyi itu, Dia tahu dengan tepat. Sadarlah, saat ini hanya adalah waktu di dalam kesabaran Allah. Ketika nanti tiba waktunya, kesabaran Allah itu dibarengi dengan keadilannya, dan di sana menanti sebuah penghakiman. Apa yang mau bisa katakan? Apakah kita akan membanggakan amal kita, membanggakan semua bentuk pelayanan kita, yang semuanya dibungkus oleh kepura-puraan, yang semuanya dibungkus oleh keinginan-keinginan hanya ingin menyenangkan hati? Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang pintar, pintarlah dengan takut akan Tuhan. Jikalau kita ingin menjadi orang yang kaya, kayalah untuk juga memberikan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab itu hanyalah dari Tuhan adanya. Jikalau kita memiliki kesehatan, maka peliharalah tubuh kita ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jikalau kita memiliki karunia-karunia yang begitu banyak, talenta yang begitu banyak, maka mari pergunakanlah itu untuk menjadi menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, supaya mereka juga bisa melihat bahwa Tuhan
sungguh baik, sungguh memberikan kita talenta karunia itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini, jikalau kita diberikan jabatan, maka pergunakan jabatan itu dengan baik. Sebab itu adalah sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yang memegang amanah daripada sang pemimpin agung, yang raja di atas raja, yang adalah otoritas tertinggi. Kita ini hanyalah sebagai rekan kerja Allah untuk memimpin dunia ini sebagai hambanya. Jangan salah gunakan jabatan itu. Jikalau kita dibuat oleh menjadi seorang pemimpin rohani, berbicaralah yang benar, menjadilah utusan Allah yang benar. Jangan menjadi orang yang memutarbalikkan kebenaran. Jangan menjadi orang yang menjadi pendusta. Jangan menjadi orang yang menjadi pembuat penyesat-penyesat di zaman. Jangan menjadi orang yang membuat semakin jauh daripada Allah umat-umat itu, tetapi semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah dengan baik. Dan mereka juga mau submit, mau merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mari, semuanya hidup ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhanlah yang bekerja lebih dulu. Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Ketika kita berdosa, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita adalah orang-orang yang sesat jalan, Dia membimbing kita kepada yang benar. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya seharusnya terhukum, tetapi Dia mau menggantikan kita. Dan kita seharusnya adalah orang-orang yang mati di neraka, tetapi Dia mau mengangkat kita dari sana dan membawa kita untuk bisa hidup di surga. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak kecintaan daripada Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.